Shalom. Apa kabar hari ini? Oke, bagaimana kondisi emosionalnya dari rumah? Dari pagi? Ada yang datang terlambat? Bagaimana kondisi dari rumah? Aman? Tidak ada kendala-kendala yang berarti kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita presensi atau mencek kehadiran Ananda sekalian. Hadir semua kan? Hadir? Hadir. Oke, menundukkan kepala kita seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan sesuai rencana dan dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, berdoa mulai. Masih bagian dari sifat koligatif, yaitu sifat koligatif larutan, yang mana minggu kemarin ada berapa sifat koligatif? Ada 4. Yang pertama apa? Penurunan tekanan uap dengan simbol delta T. Lalu yang kedua, kenaikan titik didih dengan simbol delta TB. Lalu yang ketiga, penurunan titik beku dengan simbol delta T. Pada materi kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan faktor yang mempengaruhi tekanan osmotik. Jadi apa definisi dari tekanan osmotik? Termasuk juga bagaimana turunan-turunan rumusnya yang ada di sana. Lalu yang kedua, membedakan tekanan osmotik pada berbagai jenis larutan. Ya, kalau larutannya ini, bagaimana tekanan osmotiknya? Lalu yang ketiga, mengaitkan konsep tekanan osmotik dengan fenomena sehari-hari. Bagaimana fenomena sehari-hari? Apa yang pernah kita lihat tentang sifat dari koligatif ini tentang tekanan osmotik? Nah, seperti apa? Apa itu tekanan osmotik? Yang lain simak. Tekanan osmotik. Pada tahun 1784, Jean-Antoine Noël, ahli fisika Prancis, menemukan satu fenomena. Jika suatu wadah yang terbuat dari kandungan kemih hewan tertentu diisi alkohol, kemudian dimasukkan ke dalam air, maka wadah tersebut akan menggelembung. Berdasarkan pengamatannya, ternyata air akan menerobos masuk melalui dinding-dinding semi-permeabel wadah tersebut. Peristiwa bergeraknya partikel, molekul atau ion melalui dinding semi-permeabel disebut osmosis. Nah, ini dia. Pengertian osmosis mengalirnya melalui suatu semi-permeabel atau peristiwa mengalirnya molekul-molekul zat larut dari larutan yang menjadi encer ke larutan yang menjadi BPA. Ini adalah pengertian dari osmosis. Nah, bagaimana dengan pengertian tekanan? Kita lihat pengertian dari tekanan. Oke, sekarang kita lihat hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Nah, seperti dari yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, sifat larutan itu, ya, sifat koligatif itu, ketika ini misalkan dia tidak tergantung pada larutan itu sendiri, tetapi konsentrasinya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, kita lihat sekarang rumusnya secara sistematis. Ada PV, ada P dengan V di sana. Nampak? Nah, kalau kita lihat
P volume sama dengan nRT, atau P sama dengan NV, N per V kali R kali T. Nah, rumus akhirnya adalah P sama dengan MR RT. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah rumusan turunan rumusnya. Oke. Nah, artinya kalau yang ditanya adalah, oke, kita kembali lagi pada rumus ini. Nah, rumusnya adalah P V sama dengan P N R T, atau P sama dengan N per V kali R kali T, atau P sama dengan M kali R kali T. Nah, kita lihat keterangannya di sini. P ini untuk menyatakan tekanan osmotik atau osmosis. Oke, dengan lambang P. Ya, dengan satuan ATM. 1 ATM, 1 atmosfer, ya, itu sama dengan berapa? Kalau belajar di tekanan apa namanya? Penurunan titik kenaikan titik di larutan, 1 ATM itu berapa? 100 derajat Celcius atau 760 mmHg. Nah, jadi nanti yang perlu dipahami di sini adalah istilah-istilah 1 ATM itu berapa, ya. Nah, bagaimana mengkonversi satuan? Jangan-jangan 1 kilo kamu tidak tahu 1 kilo itu berapa gram. Kalau ini kita tidak tahu, maka kita akan dibuat tersesat di jalan yang benar. Ya, oke ya. Nah, maka ini dia keterangannya. P sama dengan artinya tekanan osmotik, satuannya adalah ATM, bukan anjungan tunai mandiri, tapi atmosfer. Lalu yang kedua adalah V, volume dalam larutan, satuannya adalah liter. Lalu N, jumlah mol N sama dengan jumlah mol zat terlarut. R sama dengan suhu absolut larutan, suhu Kelvin. Lalu yang terakhir T tetapan gas 0,08205 liter ATM atau mol pangkat min 1 kali K pangkat min 1. Lalu M adalah kemolaran larutan. Nah, dalam menentukan suhu, soal ini macam-macam jenisnya nanti. Ada berapa satuan suhu yang kamu ketahui? 1, yang sering, Celcius. 2, Kelvin. 3, Fahrenheit. 4, Oke, kita ulang. Kita perbaharui lagi ilmu yang sudah terpendam lama. Kita ulang. Ya. Kita perbaharui syahadat kita lagi tentang ilmu ini. 1, apa? Celcius. 2, Kelvin. 3, Fahrenheit. 4, reamur. Iya kan? Nah, untuk menyelesaikan ini secara fisika kan
ada rumus-rumus yang mesti kita ikuti. Operasi-operasi yang kita ikuti. Kalau misalkan 1 Kelvin berapa? Nah, secara fisika juga, secara besaran pokok, kalau suhu satuannya adalah secara internasional Kelvin. Jadi secara internasional untuk satuan suhu adalah Kelvin. Nah, sekarang kita lihat video pembelajaran tentang tekanan osmosis. Salah satu sifat koligatif larutan yang kemarin sudah kita pernah pelajari. Yang pertama kita belajar tentang penurunan tekanan uap, kemudian ada kenaikan titik didih, penurunan titik tekanan osmotik. Nah, rumusnya ini sama dengan M kali R kali T, yang mana M di sini adalah molaritas atau konsentrasi. Lalu R ini adalah tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal ini dia rumusnya. Satuannya 0,082 LATM mol pangkat 1 minus 1 kali K pangkat min 1. Oke ya. Suhu di sini Kelvin. Nah, bahwa 1 Kelvin itu sama dengan 273 derajat Celcius. Oke. Kita lihat. Harus ditambahkan dengan angka 273. Sehingga nanti satuan suhu menjadi Kelvin. Oke. Jadi jangan lupa ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari, karena ini satuannya adalah menggunakan satuan Kelvin, secara internasional rumusnya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat. Kelvin. Kemudian Nah, contoh soal. tekanan osmosis, berarti simbolnya adalah P. Perhatikan contoh soal ini. Dari rumus yang sudah diturunkan, yaitu P sama dengan M kali R kali T. Kita lihat contoh soalnya. Sebesar 20 air, atau juga disebut pelarut murni. Kita lihat. Yang ditanya adalah hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu. Masih ada yang panjangannya ya. Yaitu Kelvin. Maka untuk mencari Kelvin ini ya 273 tambah 27 sama dengan 300 Kelvin. Seperti itu dia ya. Contoh kalau kita misalkan 100 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Oke, maka ini kita tambahkan 273 ditambah 100 sama dengan berapa? 373 langsung dibagi ya. Ya, langsung dibagi. Ini boleh dicoret-coret. Tinggal 100 bagi 25 sama dengan M4. Ini ketetapannya. Sudah ketetapannya dari sana. Lalu yang 300 ini dari suhu ini. Dari T. Dari konversi derajat Celcius menjadi Kelvin. Nah, kita cari. Kemudian ke penutup. Sekarang Bapak memberikan pertanyaan. Mengapa ikan air tawar tidak bisa hidup di laut? Apa penyebabnya kira-kira? Karena perbedaan kadar garam yang di laut dengan di air tawar. 1. Mengapa pasien diberi infus natrium klorida 0,9%? Nah, inilah menggunakan keterampilan variasi, yang mana dalam tipe pembelajaran itu banyak macamnya. Ada yang kinestetik, ada yang audiovisual, ada yang audio, ada yang visual. Nah, sekarang Bapak coba untuk menggunakan ketiga konsep ini,
yaitu dengan menggunakan video, dengan pendekatan-pendekatan dan penjelasan-penjelasan, dan mudah-mudahan ketika keterampilan ini kalian semuanya, siswa-siswi Bapak yang Bapak cintai, memahaminya dengan baik. Kalau ada pun hal-hal yang barangkali di luar kemampuan kita bersama, silakan kita cari waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini secara asas kekeluargaan. Terima kasih segala atensinya. Sampai jumpa. Selamat siang.